Tonggak baru pertahanan udara Indonesia. Penyerahan alutsista oleh Presiden Prabowo Subianto. Pada tanggal 18 Mei 2026, bertempat di Lanut Halim Perdana Kusuma, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara resmi menyerahkan rangkaian alat utama sistem senjata atau alutsista modern terbaru untuk memperkuat Tentara Nasional Indonesia, TNI, khususnya Angkatan Udara. Acara yang berlangsung hikmat ini diawali dengan prosesi tradisi, mulai dari pelepasan tirai logo Skadron Udara 12 hingga penyiraman air kembang langsung oleh Presiden Prabowo. Secara simbolis, Presiden kemudian menyerahkan kunci alutsista baru tersebut kepada Panglima TNI, yang selanjutnya diteruskan kepada Kepala Staf Angkatan Udara, Kasau. Penyerahan ini mencakup sejumlah armada mutakhir, di antaranya pesawat tempur multiperan MRCA Rafale, pesawat angkut A400, armada MRTT, pesawat VIP Falcon 8X, radar GCI, serta persenjataan taktis seperti Smart Weapon Hammer dan Missile Meteor. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa penambahan kekuatan pertahanan ini merupakan langkah krusial sebagai daya tangkal di tengah situasi geopolitik dunia yang penuh ketidakpastian. Beliau menekankan bahwa Indonesia tidak memiliki kepentingan lain selain menjaga kedaulatan wilayahnya sendiri, sebab pertahanan yang kuat adalah syarat utama bagi stabilitas nasional. Kedepan, pemerintah berkomitmen untuk terus membangun dan memperkokoh kekuatan pertahanan demi mengamankan wilayah darat, laut, hingga udara Indonesia. Selamat pagi, saudara-saudara sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Om Swastiastu. Saudara-saudara sekalian, tadi baru saja kita menerima secara resmi dengan adat kita penambahan alutsista untuk Angkatan Udara kita. Kita menerima 6 pesawat tempur ya, Rafale, dan pesawat angkut Falcon, pesawat angkut VIP, dan A400. Ada radar juga. Jadi saudara-saudara, ini hanya saya kira salah satu tonggak penambahan kekuatan. Kita harus terus tingkatkan kekuatan pertahanan kita sebagai penangkal, sebagai deterrent. Kita tidak punya kepentingan selain untuk menjaga wilayah kita sendiri. Tapi kita lihat kondisi dunia geopolitik penuh dengan ketidakpastian, dan kita tahu bahwa pertahanan syarat utama untuk stabilitas, jaminan bahwa kita bisa berdaulat. Saya kira itu intinya ya. Dalam waktu yang akan datang terus akan kita bangun kekuatan kita. Kita ingin mengamankan wilayah udara, wilayah laut, dan tentunya wilayah daratan kita.